pribadi untuk minta subscribe ke aku. Aneh banget kan, misalnya komentar-komentar negatif itu aku akan terima, dan lah kalau misalnya krim si abal-abal di bajunya lebih baik lagi gitu depan mereka, tapi tetap aja mereka menjudge gue sih. Halo guys, bertemu lagi bersama gue. Di video gue kali ini gue akan membahas tentang kenapa sih kita harus malu atau tidak percaya diri, dan ya pokoknya masih dengan tentang hal-hal seperti itu. Ya kalian jangan salpok sama ini ya. Dan kalau kita ngomongin soal malu, pasti kita semua pernah merasakan namanya malu. Aku merasakan hal yang sama dan pernah merasakan itu semua. Kalau misalnya kalian belum pernah merasakan malu, berarti kalian tidak tahu malu. Mau malu karena kita mempunyai kekurangan dalam diri kita, dan kita kurang percaya diri akan kekurangan fisik kita, dan juga kekurangan keluarga kita, dan juga kekurangan ekonomi kita. Pokoknya apapun yang membuat kita kurang percaya diri sehingga kita malu untuk melakukan hal-hal positif, melakukan hal-hal yang kalian sukai. Tapi kalian pernah, aku bakalan cerita di sini. Jadi dulu aku pernah merasakan hal malu dan tidak percaya diri. Saya tidak percaya diri karena saya mempunyai kekurangan yang terlalu banyak di dalam diri saya. Juga sekeliling sekitar yang membuat saya malu, yang membuat saya kurang percaya diri. Kalian harus tahu kalau misalnya aku public speaking kayak gini, walaupun gak di depan banyak orang, tapi ini akan ditonton oleh beberapa orang di seluruh media sosial. Itu susah, dan aku harus banyak berpikir untuk terjun ke dunia media sosial kayak gini. Tapi anehnya aku malu itu bukan karena akan ditonton dengan orang yang tidak kenal sama aku, bukan. Tapi aku malah malu ditonton sama orang-orang yang udah kenal sama aku, yang udah tahu aku, yang udah ya pokoknya yang kenal sama aku. Tapi kalau misalnya yang menontonnya itu kalian yang gak aku kenal, walaupun misalnya yang gak aku kenal, kalian ngejek-ngejekin aku di belakang, atau misalnya komentar-komentar negatif, aku akan terima dan it's okay, no problem. Tapi kalau misalnya yang kenal aku gak tahu. Kalau misalnya yang kenal aku tuh pasti malu banget. Situasi hatiku pasti bakal down lagi, dan aku males lagi buat bikin video. Kalau misalnya ada orang yang kenal, itu mau keluarga, mau temen, itu dulu aku kayak gitu sebelum sekarang sih. Misalnya nih, kalau misalnya tuh ada yang kenal, dia tuh menjudge di komentar atau maupun pas kita ketemu gitu, itu tuh kayak deg kayak kok gue malu banget sih, kok gue deg-degan gitu. Kalau misalnya dia ngomongin channel YouTube aku pas berhadapan, atau maupun yang komentar, atau maupun yang nge-WA ke aku gitu, mau yang negatif mau yang positif, pokoknya itu pasti aku gemeter. Tapi kalau misalnya orang yang gak kenal sama aku dari dulu, tapi kenalnya dari channel YouTube, itu aku bakal terbiasa dan no problem. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang datengin aku, yang nge-WA ke aku, menanyakan soal channel YouTube, bagaimana gitu. Itu aku mulai terlatih, terus aku mulai bisa memahami, dan juga aku mulai no problem. Tapi masih ada sedikit gemetar di dalam diri aku gitu, malu gitu. Aku gak ngerti kenapa, tapi waktu terlatih, semakin terlatih dan jadi terbiasa gitu. Pasti kalian bertanya, kan aku kurang percaya diri banget, apalagi sama orang yang kenal lah gitu. Tapi aku buat channel YouTube
Itu tuh udah dari lama banget aku pengen, udah dari lama banget, tapi aku pendem-pendem, aku ya pokoknya pendem-pendem. Tapi dulu tuh lagi booming-boomingnya itu YouTuber pemula ya, dan ternyata banyak banget teman-teman aku, mereka tuh pengen jadi YouTuber pemula gitu, dan mereka optimis, terus mereka percaya diri walaupun mereka jarang upload dan channelnya lebih berkembang, channel aku yang sekarang gitu, daripada channel temen aku. Nah jadi pas dulu itu aku ketemu teman aku tuh gak terlalu dekat sama dia, pokoknya kita tuh ketemu soal kerjaan dan kita tuh membahas soal channel YouTube, ya pokoknya gitu-gitu. Terus dia tanpa malu dan dengan percaya diri, dia bilang ke aku gini, pinjem dong HP kamu. Buat apa? Coba dia lihat channel YouTube aku. Dia bilang kayak gitu, dan aku lihat dan katanya subscribe. Oke, aku subscribe. Aku mikir dan ternyata bukan 1-2 orang loh, tapi banyak temanku yang gitu. Dari dulu hingga sekarang banyak kok yang kayak gitu. Kok dia gak malu ya? Aku tuh makin terbuka pikirannya dan makin memikirkan lagi gitu. Dia percaya diri, dia walaupun channel YouTube-nya itu ya pokoknya dia tuh gak berkembang sama sekali ya, pokoknya masih abal-abal gitu. Gitu. Pokoknya gitu deh. Mungkin ada 10 atau 20 orang yang gak subscribe ya, tapi dipercaya diri untuk minta subscribe ke aku. Aneh banget kan? Terus kenapa aku harus malu gitu? Emang apa sih gak boleh? Nah dari sanalah aku mulai mematangkan diri aku untuk yes, I'm ready, dan aku siap untuk membuat channel YouTube aku. Aku itu dari dulu menyukai hal-hal yang baru memang. Jadi dulu sebelum aku menjadi content creator, aku menjadi seorang dancer. Bentar sih dulu, pokoknya ya kalau misalnya ada event, aku mencoba cover dance Korea gitu. Karena emang aku tuh menyukai rintangan-rintangan dan menyukai hal-hal yang baru. Jadi aku mencoba. Tapi di sana tuh aku kurang cocok dan aku ingin mencari lagi sesuatu lagi yang baru. Nah, ketemulah aku di sini. Walaupun dengan modal pas-pasan, walaupun dengan alat yang seadanya, dan walaupun aku belum bisa berbicara dengan baik, tapi dikarenakan aku memang ingin mencoba hal yang baru, aku coba gitu iseng-iseng. Dan alhamdulillah sekarang udah mau menuju 2000 subscriber aku. Thank you so much. Dan alhamdulillah kepercayaan diri aku semakin berani dan semakin percaya diri, semakin hari semakin membaik. Alhamdulillah banget. Kalau misalnya kalian tanya pengalaman buruk apa sih yang membuat aku kurang percaya diri, aku akan ceritain di videoku ini. Gak percaya kalian. Jadi waktu dulu itu aku punya kepercayaan diri yang sangat-sangat kecil. Gak berani ke warung kalau misalnya banyak orang. Terus aku gak berani untuk jalan-jalan keluar melewati banyak orang. Ya itu dikarenakan juga dengan lingkungan sekitar. Aku ke pengajian aja super malu. Terus aku pokoknya parah banget deh, tingkat kemaluan dan tingkat ketidakpercayaan diri aku tuh besar. Itu tuh dikarenakan orang-orang sekitar aku, dia mengomentari semua perlakuan baik maupun perlakuan buruk aku. Mereka komentarin mau aku berbuat salah, mau aku berbuat benar. Pokoknya mereka mengomentari, menjudge aku dengan seenaknya, sampai ke fisik. Ini udah parah sih kalau misalnya menurut aku. Tapi aku gak bakalan kasih tahu spesifik ke kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau, nanti aku bakal kasih tahu lagi spesifik
mengerti ke kalian. Tapi di sini aku kasih intinya aja. Jadi hal yang membuat aku tidak percaya diri, karena menurut aku itu parah banget sih. Aku mau melewat ke depan banyak, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau perempuan, mau cewek, tapi gue tuh rasanya tuh takut banget. Gue tuh gak ngerti gitu, takutnya takut kenapa, tapi gue kayak gak mau dan gue takut. Pokoknya gue gak mau ngelewati banyak orang, tapi di sekitar sini gitu. Kalau misalnya di luar sini gue bebas ngakuin apa aja. Terus dulu tuh gue mau kayak lebih berani, lebih rapi, bajunya lebih baik lagi gitu depan mereka, tapi tetap aja mereka menjudge gue. Hingga gue mau melakukan apapun gue takut gitu, karena sudah melakukan apapun tetap di-judge oleh mereka. Temen gue dari kecil mak sedikit, gue mulai berani dan mulai terbuka itu waktu masuk SMA. Tanya sekian ya, mudah-mudahan cerita gue kali ini bisa menjadi manfaat buat kalian semua yang merasa insecure, yang merasa sendiri, dan yang merasa gak percaya diri. Kalian tertarik sama cerita aku, kalian boleh subscribe di bawah dan boleh follow aku di sini. Dan bye bye.